Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Aura Zahra dengan NIM 2025 Kali ini saya akan membahas tentang Komnas Perempuan, yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang dimana itu lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk khusus untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan. Lembaga ini lahir sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas tuntutan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, menyusul terjadinya tragedi kekerasan seksual massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei tahun 1998. Komnas Perempuan resmi didirikan pada tahun 1998 pada tanggal 15 Oktober melalui keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang kemudian diperkuat dengan Perpres nomor 65 tahun 2005. Poin-poin penting mengenai peran, fungsi, dan fokus kerja Komnas ialah yang pertama adalah tugas dan fungsi utamanya berbeda dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau pengadilan. Komnas Perempuan bekerja di ranah pencegahan, pemantauan, dan rekomendasi kebijakan. Fungsi utamanya meliputi pemantauan dan dokumentasi, pengumpulan data dan fakta mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Lalu, pemberian rekomendasi, memberikan masukan hukum dan kebijakan kepada pemerintah, DPR, serta aparat penegak hukum untuk menciptakan regulasi yang berspektif kepada kadernya. Lalu, edukasi dan penyadaran publik, menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan. Lalu, pendorong kerjasama, membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga internasional, dan institusi penegak hukum untuk mempercepat penghapusan kekerasan. Lalu yang kedua adalah produk kunci, yaitu catatan tahunan. Setiap awal Maret, menyambut Hari Perempuan Internasional, Komnas Perempuan merilis catatan tahunan untuk mendokumentasi menjadi rujukan nasional paling komprehensif yang memuat data jumlah kasus, jenis kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, hingga profil pelaku dan korban. Data ini dihimpun dari pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga mitra pengadaan layanan, serta pengadilan agama. Lalu yang ketiga adalah fokus isu kontemporer. Komnas Perempuan aktif mengawal berbagai isu krusial di Indonesia. Di antaranya, kekerasan seksual menjadi salah satu motor utama di balik lahirnya UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Lalu kekerasan dalam rumah tangga, mengawasi implementasi PKDRT dan memberikan perlindungan bagi korban yang sering terjebak dalam siklus kekerasan dalam berumah tangga. Lalu ada kekerasan berbasis gender online, menangani lonjakan kasus pelecehan, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, dan ancaman digital terhadap perempuan di media sosial. Lalu perempuan dalam konflik agraria, menyoroti bagaimana pembangunan, pengusuran, atau konflik lahan berdampak lebih berat secara berlapis terhadap perempuan, terutama hilangnya sumber pangan dan ruang aman. Dan yang terakhir adalah perlindungan pekerja migran dan PRT, mendorong pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga guna melindungi kelompok yang rentan dieksploitasi ini. Lalu yang terakhir adalah batasan wewenang. Penting untuk diketahui, Komnas Perempuan tidak memiliki wewenang yudisial untuk penyidik, menangkap pelaku, atau menyidangkan perkara. Jika korban melapor ke Komnas Perempuan, lembaga ini akan melakukan verifikasi data, memberikan referensi rujukan ke lembaga, penyediaan layanan hukum atau psikologis di daerah asal korban, serta dapat mengeluarkan surat rekomendasi kepada aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut agar berjalan secara adil dan berperspektif kepada korban. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.